Halo semuanya, selamat datang di channel saya Melda Farao. Hari ini kita akan belajar tentang materi bab 5 IPA kelas 7, yaitu klasifikasi makhluk hidup, yaitu subbab tentang kunci determinasi, yaitu kunci dikotomi dan kunci determinasi format tabel. Mengapa makhluk hidup dikelompokkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu klasifikasi. Klasifikasi merupakan cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Nah, pernahkah kalian berkunjung ke perpustakaan? Ketika kalian berkunjung ke perpustakaan, di sana buku-buku disusun berdasarkan jenisnya. Misalnya buku IPA di tempat tersendiri. Nah, buku IPA tersebut akan disusun lagi berdasarkan kelasnya. Misalkan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, sama halnya dengan ketika kalian pergi ke supermarket. Di sana semua jenis barang disusun berdasarkan jenisnya agar orang yang mencari mudah untuk menemukan barang yang dicari. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Bagaimana dengan makhluk hidup yang terdapat dalam gambar? Bagaimana cara untuk mengelompokkannya? Nah, makhluk hidup yang terdapat dalam gambar dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu yang dapat membedakan anggota satu kelompok dengan kelompok lainnya. Untuk membuat klasifikasi menjadi lebih mudah, para ilmuwan menggunakan sebuah model yang disebut kunci klasifikasi. Alasan para ilmuwan menggunakan model kunci klasifikasi yaitu: yang pertama, lebih mudah digunakan daripada mendeskripsikan secara detail dari setiap kelompok. Yang kedua, menunjukkan sekilas apa yang membedakan karakteristik yang dimiliki setiap kelompok. Yang ketiga, memudahkan untuk mengidentifikasi objek yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan yang terakhir, selalu memberikan hasil yang konsisten siapapun yang menggunakannya. Ini berarti bahwa semua ilmuwan di dunia akan mengklasifikasikan objek atau organisme dengan cara yang sama. Terdapat beberapa kunci klasifikasi, diantaranya kunci percabangan, kunci dikotomi, kunci format tabel, dan kunci melingkar. Yang akan kita bahas hari ini yaitu kunci dikotomi dan kunci format tabel. Kunci dikotomi merupakan kunci determinasi yang terdiri atas dua keterangan yang berlawanan dari ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu jenis atau kelompok makhluk hidup. Kunci dikotomi dimulai dari atas dengan kelompok yang lebih besar dan perlahan-lahan dibagi menjadi kelompok lebih kecil dan lebih kecil lagi sampai tidak ada lagi pilihan yang memungkinkan. Nah, perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut merupakan contoh kunci dikotomi untuk hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Nah, contohnya kita mau membuat kunci dikotomi atau klasifikasi dari ikan lele. Nah, kita akan mulai dari bagian atas. Ikan lele apakah berambut atau tidak? Jika berambut berarti dia termasuk mamalia, tetapi karena ikan lele tidak memiliki rambut, maka kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah berbulu. Nah, jika ikan lele berbulu berarti dia termasuk aves. Karena ikan lele tidak memiliki bulu, maka kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah kulitnya kering. Nah, jika kulitnya kering berarti dia termasuk reptil, tetapi karena ikan lele kulitnya basah karena hidup di air, maka kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu apakah bersisik. Nah, ikan lele mempunyai sisik, sehingga jawabannya adalah ya, berarti ikan lele termasuk dalam kelas Pisces. Selanjutnya, kunci determinasi format tabel. Kunci determinasi format tabel merupakan kunci klasifikasi makhluk hidup yang dibuat berdasarkan deskripsi dalam bentuk tabel.
kunci determinasi format tabel sering disebut juga kunci lanjut ke. Nah, berikut tabel contoh kunci determinasi format tabel. Nah, di sini terdapat 5 pertanyaan. Pertanyaan tersebut harus bertolak belakang, yaitu jawabannya ya dan tidak. Nah, contohnya yaitu 1A, tidak memiliki tulang belakang, berarti dia termasuk di invertebrata. Dan 1B yaitu memiliki tulang belakang. Jika memiliki tulang belakang berarti dia vertebrata dan harus lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2A yaitu memiliki rambut. Jika memiliki rambut berarti dia termasuk dalam kelas mamalia, tetapi jika tidak memiliki rambut maka dilanjutkan ke nomor 3. Nah, nomor 3A yaitu memiliki bulu, yaitu termasuk kelas Aves, tetapi jika tidak memiliki bulu maka dilanjutkan ke nomor 4. Nomor 4A yaitu memiliki kulit kering. Jika memiliki kulit kering berarti dia termasuk kelas reptil. Tetapi jika dia berkulit basah maka dilanjutkan ke nomor 5. Nah, nomor 5A yaitu memiliki sisik. Jika memiliki sisik berarti termasuk kelas Pisces. Tetapi jika tidak memiliki sisik maka termasuk ke dalam kelas amfibi. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Nah, di sini kita akan membuat klasifikasi dari ikan lele menggunakan kunci klasifikasi format tabel. Nah, di sini ikan lele kita mulai dari yang pertama, itu tidak memiliki tulang belakang dan memiliki tulang belakang. Karena ikan lele memiliki tulang belakang, maka dia termasuk vertebrata dan kita harus melanjutkan ke nomor 2. Nomor 2A yaitu memiliki rambut dan 2B tidak memiliki rambut. Nah, ikan lele tidak memiliki rambut sehingga kita melanjutkan ke nomor 3. Nah, nomor 3 yaitu 3A memiliki bulu dan 3B tidak memiliki bulu. Karena ikan lele tidak memiliki bulu berarti dia termasuk di 3B. Dan kita lanjutkan ke nomor 4. Kemudian nomor 4A yaitu memiliki kulit kering dan 4B berkulit basah. Karena ikan lele memiliki kulit basah karena hidup di air, sehingga dia 4B dan kita melanjutkan ke nomor 5. Dan nomor 5A memiliki sisik dan 5B tidak memiliki sisik. Karena ikan lele memiliki sisik, berarti termasuk dalam kelas Pisces. Nah, klasifikasinya yaitu 1B, 2B, 3B, 4B, dan 5A, yaitu ikan lele termasuk dalam kelas Pisces. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu burung cendrawasih. Nah, bagaimana kita membuat klasifikasi dari burung cendrawasih? Caranya masih sama dengan contoh yang pertama, yaitu kita lihat terlebih dahulu dari pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1A tidak memiliki tulang belakang dan 1B memiliki tulang belakang. Karena burung cendrawasih memiliki tulang belakang berarti dia termasuk vertebrata dan kita lanjutkan ke nomor 2. 2A memiliki rambut, 2 dan 2B tidak memiliki rambut. Karena burung cendrawasih tidak memiliki rambut, maka kita lanjutkan ke nomor 3. Pada nomor 3, yaitu 3A memiliki bulu dan 3B tidak memiliki bulu. Karena burung cendrawasih memiliki bulu, sehingga dia termasuk di dalam kelas Aves. Karena kita sudah tahu bahwa burung cendrawasih termasuk dalam kelas Aves, maka tidak perlu untuk melanjutkan ke pertanyaan pada nomor-nomor berikutnya. Nah, berarti klasifikasi dari burung cendrawasih adalah 1B memiliki tulang belakang, 2B tidak memiliki rambut, dan 3A memiliki bulu. Berarti burung cendrawasih termasuk dalam kelas Aves. Demikian pembahasan kali ini dan kita ketemu lagi di materi selanjutnya yaitu makhluk hidup beraneka ragam. Selamat menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.